Selamat malam. Jadi dari kelompok 2 kami akan menyampaikan analisis strategis dan juga eh, strategi implementasi dan juga rekomendasi untuk peningkatan atau penerapan ERP system pada BFI Finance. Ya, dari kelompok 2 saya bersama rekan-rekan yang lain ada Pak Christian Momongan, Bapak Fernandus dan juga Pak Muhammad Zaldi, dan saya sendiri adalah dengan Adrian. Kami adalah konsultan dari MMT UMN. Riwayat singkat dari BFI sendiri, BFI ini merupakan perusahaan yang didirikan sejak tahun 1982 yang dimulai dengan namanya PT Manufaktur Hannover Leasing Indonesia, di mana fokus utamanya pada perusahaan pembiayaan atau leasing company yang kemudian diakuisisi di tahun 1986 oleh PT Bank Umum Nasional dan Esom Park Hong Kong, sehingga berubah menjadi PT Bunas Initama Leasing Indonesia. Dalam perjalanannya, BFI telah melewati berbagai hal, termasuk go public pada tahun 1990. Nah, dan yang paling terbaru sekali, 2020 BFI menjadi perusahaan multifinance pertama yang memiliki anak usaha P2P lending, pinjam modal, yang kemudian memperoleh izin usaha OJK. Ya, mempunyai 195 kantor cabang dengan 31 gerai yang tersebar di seluruh Nusantara, 35 provinsi. Nah, kegiatan usaha BFI pada dasarnya meliputi 3 jenis pembiayaan, untuk pembiayaan modal kerja, investasi dan multiguna, pembiayaan sales leaseback, dan juga pembiayaan tanpa agunan. Antaranya ada visioning phase, analysis phase, dan direction phase, serta nanti akan juga dibawakan terkait recommendation phase, di mana setelah melewati tahapan-tahapan tersebut ada satu rekomendasi yang akan kami berikan. Nah, untuk memulainya, saya mohon izin untuk memulai yang pertama adalah masa. Baik. Jadi ada beberapa hal yang kami highlight di sini. Pertama-tama adalah terkait business strategic management yang ada di BFI saat ini dan current IT strategic management yang ada di BFI. Di sini kita akan menggunakan pendekatan dari beberapa model dalam melakukan pemetaan. Kami melihat bahwa dari evolusi strategic management maturity yang ada di BFI saat ini dapat kita lihat sesuai dengan laporan tahunan, BFI berada di fase ketiga, yaitu perencanaan yang berorientasi eksternal dalam model manajemen strategis GLAC. Nah, hal ini terlihat dari visi misi BFI yang jelas dan juga terukur, yaitu menjadi perusahaan yang pembiayaan terkemuka di Indonesia, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dan juga BMI juga telah melakukan analisis situasi dan penilaian kompetitif yang komprehensif. Nah, selain itu, kita juga melihat bahwa BFI juga telah mengadopsi alokasi sumber daya yang dinamis. Nah, berdasarkan kondisi pasar, kebutuhan nasabah yang berubah-ubah. Hal ini terlihat dari inisiatif BFI Finance dalam produk-produknya, seperti diversifikasi portofolio produk, ekspansi jaringan distribusi, peningkatan kualitas layanan, pengembangan teknologi digital, dan juga optimalisasi efisiensi operasional. Nah, itu semua menunjukkan BFI yang punya komitmen tinggi yang sudah sampai pada fase 3. Dan juga salah satu yang bukti lainnya adalah BFI terus-menerus berpikir strategis dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal, sehingga mengembangkan kompetensi dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan peluang di industri pembiayaan ini. Nah, ini dengan diperlihatkan dengan adanya komitmen untuk terus berubah, termasuk juga dalam mengadopsi teknologi yang baru. Bila kita melihat dari kacamata bisnis strategis yang ada di BFI, pada saat kita melihat dari framework yang ada, BFI saat ini masuk ke dalam operational excellence. Saat kita membandingkan posisi BFI
yang berfokus pada keunggulan operasional. Hal ini ditunjukkan oleh posisi pasar yang kuat sebagai perusahaan pembiayaan dan leasing independen terbesar di Indonesia, dengan fokus pada pembiayaan mobil bekas di mana BFI memegang pangsa pasar yang signifikan. Kita harus akui bahwa profitabilitas BFI itu di atas rata-rata dan dengan leverage yang moderat dan juga cakupan likuiditas yang memadai, sehingga mendukung kapasitas mereka untuk melunasi utang melalui siklus ekonomi. Nah, bukti lain dari keunggulan operasional BFI semakin ditunjukkan oleh ketahanan mereka dalam kualitas aset dengan praktik underwriting dan kontrol risiko yang sangat baik dan mapan dalam membantu mengurangi fluktuasi kualitas aset. Bila kita melihat model dari level for strategy development dari BFI, maka saat ini BFI sudah sampai pada level tingkat unit bisnis, di mana dapat kita lihat dalam pengelolaan operasional sehari-hari dan mengoptimalkan kinerja bisnis unit. Nah, berdasarkan model pengembangan strategi yang terdiri dari tingkatan, yaitu korporat, bisnis unit, dan fungsional, pengembangan strategi BFI dapat kita lihat saat ini sudah sampai pada bisnis unit level, di mana aksi yang digunakan dalam strategi bisnis, mengidentifikasi keunggulan kompetitif, dan mengelola operasi sehari-hari, dan mengoptimalkan kinerja bisnis unit ini sudah sampai di bisnis level yang tersebar di setiap cabang-cabangnya. Persaingan dalam industri yang ada di BFI Finance beroperasi dalam industri pembiayaan yang kompetitif dengan banyak perusahaan lain yang menawarkan layanan serupa. Namun BFI memiliki keunggulan kompetitif berupa jaringan pemasaran terbesar di Indonesia. Nah, walaupun ada ancaman dari produk substitusi, kalau kita petakan, maka di sana ada kartu kredit, pinjaman online, peer-to-peer lending, leasing, serta crowdfunding lainnya, di mana salah satu anak perusahaan BFI sudah masuk ke dalam peer-to-peer lending tadi, sehingga BFI berusaha untuk mengamankan atau sudah membuat satu bentuk antisipasi terkait substitusi tersebut. Nah, untuk pemasok dari BFI sendiri, kita bisa lihat di sini ada bank, pasar modal, serta lembaga keuangan lainnya. Sedangkan untuk challenge dari new entrants-nya, kita bisa lihat ada fintech, startup teknologi keuangan, dan juga teknologi company yang mempunyai solusi keuangan seperti GoTo Financial serta Sea-Group yang menjadi challenger di new entrants dari BFI. Di sisi lain, kompetitornya saat ini yang sudah existing atau kita bilang bisa head to head dengan BFI itu ada Adira Finance, FIF Group, Mandiri Utama Finance, BSA Multi Finance, serta Aku Laku Finance yang dari segi model pembiayaannya masih pembiayaan konvensional, di mana hal ini juga dilakukan oleh BFI. Namun BFI saat ini sudah mempunyai solusi-solusi yang sifatnya crossover. Adanya fintech, sudah masuk ke operasional secara fintech. Kemudian kita juga harus melihat dari segi bargaining power of buyer. Pelanggan BFI saat ini memang memiliki banyak pilihan dalam memilih penyediaan layanan pembiayaan, yaitu ada produk-produk dan produk-produk pun masih umum. Namun BFI berusaha untuk mempertahankan pelanggan dengan menawarkan produk-produk dan layanan yang bersifat inovatif dan juga berkualitas tinggi dalam pelayanan. Kalau kita melihat dari industri and product life cycle dari BFI, kita bisa petakan di sana ada beberapa produk BFI yang merupakan produk-produk yang tersebar di dalam titik maturity-nya. BFI punya BFI refinancing rumah dan BFI pembelian motor listrik yang saat ini masuk ke dalam fase emerging. Merupakan produk baru untuk motor listrik, sedangkan untuk BFI refinancing rumah ini kenapa di tahap emerging? Karena saat ini produknya belum banyak dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Nah, sedangkan yang di tahap growth adalah BFI
multiguna mobil dan BFI syariah. Nah, ini untuk BFI multiguna mobil ini memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan dan laba serta memperluas jangkauan pasar yang luas saat ini. Karena kita tahu bahwa merupakan salah satu perusahaan yang kuat di bagian ini dan terus bertumbuh. Dan kemudian dengan adanya BFI syariah ini juga menjadi solusi bagi pelanggan-pelanggan yang mau menggunakan layanan BFI dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sedangkan untuk produk yang mature itu di BFI multiguna motor dan juga BFI kredit mobil bekas, yang dimana kita sama-sama tahu BFI sangat kuat di. Nah, kalau kita menggunakan analisa dari The Boston Consulting Group produk portofolio tadi, maka kita memetakan bahwa dari ke-6 produk yang ada, maka kita lihat bahwa BFI multiguna mobil dan BFI syariah itu ada di star. Sedangkan BFI multiguna motor serta BFI kredit mobil bekas merupakan produk-produk BFI yang sudah dalam posisi cash cow. Nah, sedangkan BFI refinancing rumah serta BFI pembelian motor listrik ini memang masih ada di wildcat ya. Sehingga dari hal ini kita bisa petakan dari pangsa pasar yang saat ini BFI punya, bisa kita lihat bahwa BFI multiguna motor dan BFI BFI kredit mobil bekas merupakan cash cow dengan pangsa pasar terbesar pertama dan kedua, diikuti oleh BFI multiguna mobil dan juga BFI syariah sebagai produk yang masuk ke dalam kuadran star. Dan masing-masing laju pertumbuhannya juga sangat baik. Sekarang kita masuk ke balance scorecard, analisis serta critical success factor yang ada di BFI Finance. Dari perspektif ini saya langsung saja. Dari perspektif keuangan, ada beberapa KPI yang menjadi target dari BFI adalah pendapatan bersih, return on equity, margin bunga bersih, manajemen piutang, serta rasio utang terhadap ekuitas. Sedangkan untuk pelanggan, KPI-nya adalah tingkat retensi pelanggan, skor kepuasan, jumlah referensi pelanggan, dan jumlah cabang dan outlet. Kami juga memetakan proses internal yang ada di BFI juga menjadi salah satu KPI yang mereka targetkan, yaitu rasio biaya terhadap pendapatan atau cost to income ratio-nya, rasio pembiayaan bermasalah, rasio penghapusan piutang, dan juga skor kepatuhan. Nah, yang terakhir adanya pembelajaran pertumbuhan. Di sini KPI dari BFI mengukur pada tingkat pergantian karyawan atau ini turnover-nya ya, kemudian skor kepuasan karyawan, jam pelatihan karyawan, serta jumlah produk serta rasio investasi IT-nya. Semua KPI di atas membantu BFI Finance dalam mengukur pencapaian tujuan-tujuan strategisnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu IT Strategic Management. Untuk environment of IS IT Strategic Framework, kita bisa lihat saat ini dalam kerangka kerja manajemen strategis IT IS dari model Sullivan Model, kita bisa lihat BFI sudah dapat dikatakan telah mencapai tahap high diffusion, yaitu tahap di mana ISIT-nya telah digunakan secara luas dan efektif di seluruh organisasi untuk mendukung proses bisnis dan operasional. Nah, untuk infusion sendiri masih dalam tahap low, yaitu di mana ISIT belum mencapai bagian integral dari bisnis, dari strategi bisnis dan sumber keunggulan kompetitif. Dalam hal ini BFI memang masih memerlukan beberapa peningkatan-peningkatan yang kita bisa sampaikan sebagai kesempatan untuk menaikkan kesempatan untuk adanya improvement dari segi IS and IT framework yang ada. Berikutnya kita lihat dari melihat IT strategic management yang ada, kita menganalisa bahwa
operating model dari BFI ini ada pada tahap unification, di mana kita bisa melihat dari laporan tahunan yang terintegrasi dengan BFI Finance, yaitu BFI memiliki jaringan operasional yang luas di seluruh Indonesia dan menawarkan berbagai produk pembiayaan serta menerapkan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pengelolaan data dan transaksi secara efisien dan akurat, serta mengikuti standar operasional yang ditetapkan oleh pusat. Nah, sehingga dapat kita sampaikan bahwa ini semuanya sifatnya terpusat, secara operasional juga terpusat, dan operasional dari bisnis unit itu seragam. Seperti itu. Nah, ini tentu merupakan upaya dari BFI sebagai komitmen untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai bagi stakeholder-nya. Sehingga adanya standar yang terpusat merupakan salah satu strategi atau satu tujuan yang menjadi lanjut bila kita melihat fungsi dari IS sendiri pada business process improvement. Kita melihat bahwa IS Information System di BFI ini merupakan bagian dari business support maintenance karena sangat dekat dengan operasional tadi ya. Nah, sehingga hal ini dapat kita lihat dari bagaimana solusi yang ada ini diperuntukkan untuk mendukung kerja dari para karyawannya untuk memberikan layanan kepada nasabah, di mana hal ini juga didukung dengan data manajemen yang baik dan bertanggung jawab untuk memastikan integritas dan keamanan dari data perusahaan, dan juga tentunya adanya proses maintenance secara secara terus-menerus untuk infrastruktur fisiknya, yaitu server, network, dan hardware lainnya untuk mensupport aktivitas yang ada. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa role of IS sendiri di sini masih pada level business support maintenance. Nah, sehingga dari current state seperti itu, kita bisa melihat bahwa masih ada ruang untuk improvement dari IS role di BFI untuk naik ke level yang lebih terintegrasi lagi dengan pengambilan keputusan di level manajemen. Baik, mungkin dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Ferdinand, yang akan menyampaikan terkait tahap yang kedua. Oke, sekarang saya akan bercerita mengenai part 2 bagian visioning dan analisis phase. Oke, saya lanjut. Jadi di bagian 2 ini mengenai visioning dan analisis, kita lihat sebelah kiri ya, kita akan start nih. Itu fase ini merupakan lebih detail dari fase yang part 1 yang sudah diceritakan sebelumnya sama Pak Adrian, yaitu ini adalah lebih detail dari fase planning, yaitu dalamnya ada visioning ya, kita kalau bisa lihat sini ada 4: visioning, analysis, direction, dan recommendation. Nah, saya akan cerita tentang visioning phase. Di dalam visioning phase itu ada 3 komponen. Jadi pertama kita harus ada inisiasi dan manage project. Yang kedua harus mengerti tentang bagaimana sih situasi bisnis dan visinya seperti apa. Yang ketiga, dokumen dan konfirmasi mengenai analisa dari bisnis itu sendiri. Dari 3 komponen ini kita bisa membentuk fase visioning. Oke. Nextnya berikutnya ini adalah poin-poin penting pada waktu kita menyusun visioning sama analisis. Yang pertama harus ada plan komponen, kedua harus ada development, dan di part ketiga kita mengembangkan sebuah IT strategic plan yang di dalamnya ada 5 alat ukur atau 5 metode yang bisa kita pakai.
seperti teknologi strategi radar, John Lewis Partnership benefit, terus the push and pull innovating with IS or IT, technical resources, data and information resources. Bagian setelah melakukan itu semua, bagian berikutnya adalah cost and benefit analysis. Di dalamnya ada cost of investment, benefit analysis, dan tidak lupa NPV calculation table. Oke, lebih lanjut untuk detailnya kita akan cerita di next presentasi untuk mengetahui mengenai apa itu fungsinya semua. Oke, yang pertama plan komponen. Seperti yang tadi saya cerita bahwa untuk masuk ke dalam visioning ini, dalam itu yang pertama kali adalah kita harus initiate atau manage project. Jadi kemudian kita harus ada lakukan analisa juga. Nah, di analisa di dalam plan komponen itu ada 3. Jadi situation analysis, strategy formulation, ya, dan ini dari 2 ini akan mengeluarkan namanya gap analysis. Yang ketiga adalah bagaimana sih cara kita implement. Oke, langsung next saya bagaimana contohnya di BFV Finance. Dalam kondisi situation analysis BFV Finance, pertama kita melakukan analisa dalam faktor internal dan eksternal. Oke, kita harus lihat bagaimana market trends-nya, kompetisinya, performa dari perusahaan, keuangannya, dan bagaimana operation-nya itu bisa kita assess. Ya. Nah, di sini kita bisa pakai prinsip dari GCG, Good Corporate Governance, untuk membantu bagaimana supaya perusahaan ini bisa sustainability. Ya, gitu. Kedua, pada waktu kita membuat formulasi strategi, ya, kita bisa lihat menggunakan dari perusahaan itu, contoh di BFV ini gimana sih supaya bisa tetap sustainable development-nya dan bagaimana sih untuk generasi value generasi. Jadi kita harus memikirkan untuk masa depan generasi berikutnya, ya. Salah satu contohnya di sini adalah kita harus bisa dilihat ada nggak sih goal-nya, punya nggak sih strategic mission-nya, atau ada nggak sih kompetitif strateginya. Nah, ini bisa dilihat BFV Finance punya itu semua, ya. Kita bisa lihat dari website mereka. Nah, BFV Finance juga punya inovasi dan terus meningkatkan customer service-nya, ya, terutama pada waktu masa pandemi. Dengan cara itu tetap BFV Finance supaya bisa tetap sustainable, oke. Dan tidak lupa juga dari inovasi tersebut juga BFV juga pengen mengganti bisnis modelnya supaya tetap mengikuti generasi yang ada sekarang, gitu. Oke. Nah, fase yang ketiga, tahap ketiga, IS atau IT Strategy Implementation. Jadi untuk penerapan teknologinya, ya, setelah kita tahu membaca analisanya, kita mendapat formulasi, kita berusaha untuk bagaimana sih cara mengembangkannya terutama dengan teknologi. Itulah yang dilakukan oleh BFV saat ini. BFV mengintegrasikan teknologi dengan beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita berusaha supaya mengikuti perkembangan zaman. Tujuannya apa sih? Pertama, untuk meningkatkan operasional efisiensi. Kedua, juga kita ingin meningkatkan pelayanan seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, setelah tadi kita punya bagaimana merancang untuk sebuah proyek, nah sekarang kita lakukan tadi kita analisa juga. Next, tahap berikutnya adalah bagaimana cara kita mengembangkan plan yang awal tadi menjadi sebuah rencana jadi bagaimana untuk mengeksekusinya, gitu. Oke, contoh bisa kita lihat dari sini. Di mana sih posisi IS-nya di masa mendatang. Nah, di sini bisa kita dapatkan bahwa BFV itu pengen punya satu IS yang bisa menjadi efektif untuk menjadi solusi dari keuangan Anda, contoh keuangan konsumen, gitu ya. Kemudian dari AS-nya itu, ya, kita tahu bahwa BFV itu punya visi untuk menjadi salah satu partner keuangan yang terpercaya. Nah, so dari visinya itu BFV juga pengen membuat sebuah AS yang bagaimana sih supaya bisa digunakan oleh masyarakat secara positif, gitu, mengembangkan AS yang oleh masyarakat itu bisa diterima, gitu. Kemudian tentu saja cost juga kita harus perhitungkan.
Ya, jadi ketika kita mengadopsi sebuah teknologi, berapa lama sih itu akan kembali si keuntungannya akan kembali, karena ya kita tahu BFI juga perusahaan adalah sebuah perusahaan yang juga harus memikirkan mengenai keuntungan. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagaimana sih ketika kita menggunakan teknologi dan bisa kita pakai, kemudian sustainability-nya bagaimana sih untuk kedepannya. Nah, BFI juga ada salah satunya di dalamnya plan untuk mendevelop future leaders gitu. Oke, kemudian itu salah satu dari segi bisnis antara IS dengan IT, itu adalah penggabungan dari segi visinya. Nah, untuk strateginya IS-nya, nah di sini kita tahu bahwa BFI itu punya cabang yang banyak, ya. Ada 195 cabang yang sudah disebutkan sama Om Adrian, dan ada 31 gerai. Nah, dengan sekian banyak cabang, itu otomatis cost yang dipakai itu sangat besar. Nah, jadi di sini ada salah satu strategi bagaimana sih kita menggunakan teknologi terbaru, menggunakan digital network, tapi nggak perlu terlalu banyak cabang. Nah, karena itu adalah salah satu challenge-nya. Okay. Nah, yang ketiga, untuk tetap berada dalam pasar yang ada sekarang dalam jasa keuangan, ya kita di sini BFI juga memang sudah punya satu strategi, satu wacana untuk bertransformasi dan menggunakan teknologi digital. Nah, dalam ini berarti membuat AS-nya itu untuk mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Nah, penggunaan digital itu akan dilakukan dalam seluruh level organisasi. Jadi setiap lini bisnis di dalam perusahaan SBU itu akan melakukan transformasi supaya lebih efisien, dan ada salah satu yang namanya data driven operation, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis itu nantinya akan banyak menggunakan data. Oke, nah sekian dari tadi cerita tentang mengenai bagaimana sih untuk membuat awal dari sebuah visioning. Nah, di bagian ketiga, kita akan membuat sebuah strategic planning. Ya, jadi dari setelah kita mendapatkan plan komponen, plan development, kita akan menuju ke part ketiga. Di part ketiga, strategic planning ini fungsinya sangat vital. Kenapa? Karena salah satu fungsinya itu adalah driving innovation dan kemudian mengembangkan growth supaya growth dari bisnis dalam perusahaan, ya. Nah, ini adalah salah satu fondasi untuk membuat roadmap. Jadi kenapa strategic planning itu penting? Karena salah satu fondasi dari roadmap IS itu ditentukan dari sini, gitu ya. Oke, nah apa aja sih yang kita bisa highlight, ya? Nomor satu, itu strategic planning itu tujuannya untuk mengalign dengan tujuan dari bisnis. Kemudian IT strategic planning itu harus juga bisa mengoptimas dengan resource yang ada. Dan yang ketiga, ini faktor yang tidak kalah penting, semua resiko itu harus bisa diidentifikasi oleh IT strategic planning. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi resikonya tidak bisa kita handle. Nah, itu berbahaya. Yang terakhir, ya ini yang keempat, ini meningkatkan competitive advantage. Artinya ketika kita dalam IS itu punya namanya strategy planning, kita jadi tahu IT itu bukan cuma sekedar misalkan hanya support, tapi ternyata IT itu bisa loh menjadi lead dalam bisnis. Ya, nah itu meningkatkan kemampuan IT, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam berbisnis. Ya, nomor 5. Nah, dengan adanya IT strategy planning, kita bisa tahu nih mana yang harus kita kembangkan secara scalability dan mana yang harus kita optimisasi lagi gitu, ya. Oke, saya next saja. Nah, ini salah satu metode ukur yang akan kita pakai. Pertama adalah teknologi strategi radar. Dengan teknologi strategi radar, nah ini contoh yang dipakai di BFI. Ini bisa kita bisa tahu mana sih plan apa sih yang bakal dilakukan, dalam mana yang kelihatan dalam jangka pendek, mana yang kelihatan dalam jangka 5 tahun ke depan atau 3 tahun. Dari sini akan kelihatan semua. Dalam hal ini bisa kita lihat untuk
Jangka pendek ya mungkin ada beberapa, ada seperti human resource, pengembangan AS itu untuk software application, network, connectivity ya. Tapi kalau dilihat dalam 3 tahun ke depan yang major itu banyak kan yang bolanya gede itu adalah security, untuk human resource iya juga, kemudian untuk pengembangan aplikasi. Nah, oke, apa sih yang menarik yang bisa dilihat di sini? Strategi BFI pertama adalah mengembangkan platform digital berbasis cloud. Nah, sebelumnya karena belum pernah pakai cloud, sekarang kita akan menggunakan modernisasi dengan menggunakan cloud ya. Salah satunya untuk meningkatkan layanan nasabah, hemat biaya operasional, dan perluas jangkauan pasar. Nah, kedua tadi yang saya cerita adalah security. Kenapa di sini ada security? Pertama, karena BFI ini sudah mau menggunakan standar ISO 27001 tahun 2013. Nah, ketika kita menggunakan ISO, itu artinya perusahaan itu secara langsung atau nggak langsung security di bidang ICT itu akan meningkat gitu ya, akan naik secara levelnya. Oke, dan karena ini kan ada penilaiannya, ada auditnya, maka ini akan menjadi fokus yang harus dilakukan oleh BFI. Tiga, ini juga ada salah satunya IoT ya. Jadi dengan IoT itu akan memantau lokasi aset kendaraan ya. Ini salah satu fungsi untuk mendukung dari efisiensi operasional bisnis ya. Oke, kemudian juga tadi ada jaringan ya, untuk mempercepat komunikasi dan transfer data. Untuk aplikasi ini sama tadi yang pernah ceritakan. Jadi ini adalah dengan software aplikasi ini pengembangannya kita akan mulai memanfaatkan teknologi yang terkini seperti chatbot, AI, big data, dan cloud computing. Nah, yang major satu lagi adalah SDM. Di SDM ini ada salah satu itu yang paling lagi digalakkan sekarang adalah metode agile gitu sih, karena yang sebelumnya untuk development masih pakai waterfall, sekarang mulai ke agile. Agile saat ini lagi hype ya, mulai dipakai di perusahaan-perusahaan yang startup gitu. Oke, next, metode ukur kedua adalah penggunaan John Lewis Partnership atau potential benefit. Di sini ini ada beberapa di sini kita bisa lihat ada beberapa tunnel ya, ini namanya tunnel. Kita harus pertama menentukan mana yang masuk identify, mana aplikasi atau teknologi yang dan di posisinya lagi ada di mana gitu. Nah, kita bisa lihat nih ya. Saat ini ada 4 nih kurang lebih yang misalkan yang lagi major ada di BFI. Pertama, aplikasi mobile BFI Go, statusnya bagaimana? Ya, kalau dilihat di sini ada yang lagi on track, masih di develop tapi dia on track ya. Ada yang mobile BFI Mitra, dia on, statusnya mungkin late ya atau stop, tapi masih coba-coba juga. Artinya ini masih ada coba-coba, mungkin nggak, setelah dicek, oh mungkin nggak dibutuhkan, mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang sekarang. Dan ada juga yang statusnya sudah selesai nih, sudah di-deliver, namanya platform online BFI Connect. Nah ini artinya oke, bagus gitu ya. Dan yang terakhir ada teknologi digital signature. Di sini tahapannya masih develop, tapi ternyata sudah di stop. Kenapa? Ya mungkin sudah ada terobosan lain yang lebih mutakhir gitu sih. Oke, nah dari sini John Lewis Partnership ini bisa kelihatan bahwa ISIT itu posisinya kita bisa lihat masih ada yang kita bisa melakukan kayak optimisasi atau efisiensi. Oh ini kurang bagus, oh ini kurang cocok, oh ini masih bisa digantikan atau dan seterusnya gitu. Oke, ini tadi cerita, saya lanjut. Metode berikutnya untuk mengukur, kita bisa menggunakan push and pull of innovating ISO IT. Jadi contoh di sini BFI Finance, antara ini ada hubungannya antara IT dengan business problem atau opportunity. Nah, posisinya kira-kira perusahaan itu ada di mana sih IS-nya? Nah, kalau BFI itu ada posisi nomor 2, artinya undefined. Nah, undefined ini berarti bahwa BFI melakukan transformasi digital itu secara known, artinya kita tahu bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, kenapa dia harus dilakukan, tapi opportunities-nya atau bisnis problemnya belum kelihatan. Jadi mungkin
apa yang dilakukan hari ini itu dengan dianggap bahwa satu kali di masa depan itu akan berguna, seperti itu sih ya. Oke, kemudian saya next lagi. Nah, ini adalah beberapa wawancara atau pertanyaan yang bisa dilakukan untuk menggali baik informasi dari sisi teknis ya. Contoh ini dari segi infrastruktur, ini sudah pertanyaan dilakukan di BFI. Seperti apa hardware yang dipakai sekarang, platformnya kira-kira apa, application portfolionya apa, redundannya apa. Ini pertanyaan seperti ini sifatnya mungkin hanya untuk menggali informasi, tapi kalau bisa didapatkan lebih jauh akan lebih bagus lagi menentukan hasilnya. Dan ini contoh jawaban yang didapatkan di BFI Finance. Jadi infrastrukturnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu kurang lebih budgetnya atau investasi yang digunakan di BFI Finance itu sebesar apa sih, atau sebagaimana sih, karena infrastruktur yang ada di BFI, karena infrastruktur itu bukan fondasi gitu. Kemudian ini adalah salah satu juga sampel atau ini salah satu template interview untuk menggali mengenai data dan informasi. Jadi bagaimana data dikolek, data apa aja sih yang disimpan, aplikasi apa yang akses datanya, bagaimana cara menggunakan datanya, ya. Dan ini adalah jawaban yang kurang lebih kita dapatkan dengan hasil wawancara. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa data seperti apa sih yang ada di BFI dan diolah seperti apa, BFI punya business intelligence atau tidak, punya data warehouse atau tidak, ya. Nah, dari sini kita bisa ngukur nih seperti apa sih proses transaksi datanya yang ada di BFI. Oke, nah kita menuju ke part 22. Jadi di sini ada, setelah kita melakukan tadi analisis dan setelah kita melakukan visioning, setelah kita tahu tentang vision apa yang ada di BFI, kita akan melakukan analisis cost and benefit. Jadi contoh, ketika kita melakukan sebuah investasi, ya ini bisa dipakai di BFI, kita bisa nilai dari sisi berapa sih penjual. Contoh yang paling bisa kita lihat itu pembelian ERP, setupnya berapa harganya, jasanya ya, automation ya, ini sistem automation, terus ada business intelligence software-nya kita bisa ukur, kemudian biayanya, cost-nya, nah ini jasanya, profesionalnya kita bisa lihat juga di sini. Tujuannya apa sih? Kita totalkan semua investasi atau pengeluaran yang sudah kita lakukan untuk membeli sebuah perangkat AIS atau membeli sebuah sistem AIS. Setelah itu kita lihat nih, dengan tadi investasi yang kita dikeluarkan, apa sih yang bisa kita dapatkan. Jadi contoh kayak efisiensinya, bisa meningkatkan efisiensi sebesar segini, kemudian meningkatkan sales dan margin, terus menurunkan cost, meningkatkan decision making. Nah, ini kita harus hitung semua benefitnya ya, compliance dan security. Nah, setelah kita hitung, tujuannya apa? Kita masukkan ke dalam tabel NPV dengan net present value. Nah, kita bisa mendapatkan dari sini itu saya invest untuk IT atau AS sekian, berapa banyak atau dalam berapa lama project ini akan bisa memberikan keuntungan atau balik modal untuk perusahaan gitu. Dalam contoh kasus ini didapatkan bahwa dengan pengeluaran tadi sekian 53,900 miliar, itu akan mendapatkan keuntungan akan mendapatkan timbal balik dalam waktu 5 tahun. Itu. Oke, mungkin dari saya sekian itu untuk bagian visioning dan analisis. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Christian. Terima kasih. Oke, Kita juga lanjut dengan directing phase and IT security. Untuk BFI Finance IT Roadmap sendiri, di mana fase ketiga ini dimulai dengan step pertama adalah current business and IT situation, di mana terdapat 4 poin. Pertama, membahas tentang current enterprise business architecture yang di dalamnya mencakup evolusi kematangan manajemen secara
strategis, terus bagaimana strategi bisnisnya sendiri, terus lever for strategic development, 5 force model, industry and product life cycle, the Boston Consulting Group product portfolio, dan yang terakhir adalah balance scorecard and critical success factor. Sedangkan untuk poin kedua adalah current enterprise IT application architecture, di mana mencakup environment of IS/IT strategic framework, operating model, operational excellence environment, role of IS in business process improvement. Yang ketiga adalah current enterprise IT data architecture, yang dimana terdapat dua, plan komponen dan plan development. Dan yang terakhir adalah current enterprise IT infrastructure architecture, di mana di dalamnya terdapat teknologi strategi radar, John Lewis Partnership, the push and pull of innovation with IS/IT, technical resources, data and information resources. Lanjut step yang kedua, future business and IT needs, di mana future business strategy and its new enterprise business architecture terbagi di dalam the application portfolio, area of attention for systemic design, enablers and inhibitors, relationships between information demand and supply at corporate and SBU level, devolution and dispersion of IS and IT, different structural arrangement for IS and IT decision making, restraining and enabling policies, business analysis, business impact on IS objective, business goal impact, business SWOT impact on IS. Selanjutnya future enterprise IT application architecture, di mana di dalamnya terdapat di application portfolio. Terus future enterprise IT and architecture, di mana di dalamnya terdapat area of attention for systematic design. Dan yang ketiga pada fase ini adalah future enterprise IT infrastructure architecture, yang di dalamnya tadi sama ada enable and inhibitors, relationship between information demand and supply at corporate and SBU level, devolution and dispersion of IS/IT, different structural arrangement for IS/IT decision making, restraining and enabling policy. Untuk step yang ketiga, business and IT gap, di mana pertama gaps in enterprise business process, yang di dalamnya mencakup business analysis, business impact on IS objective, business goal impact, business SWOT impact on IS. Selanjutnya gaps in enterprise IT application architecture, di mana di dalamnya adalah the application portfolio, area of attention systemic design. Gaps in enterprise IT data architecture sendiri adalah enablers and inhibitors-nya. Gaps in enterprise IT infrastructure architecture-nya terdiri tiga, yaitu relationship between information demand and supply at corporate and SBU level. Selanjutnya devolution and dispersion of IS/IT, and the last one different structural arrangement for IS and IT decision making. Selanjutnya adalah IT roadmap komponen, di mana terdiri dari developing IT roadmap, the retained IS/IT organization, the strategic impact grid, 6 key information system decision manager must be involved with, dan yang terakhir adalah all about IT roadmap execution, yang di dalamnya adalah implementing IT roadmap.
Untuk strategiknya, seperti yang kita lihat bersama bahwa BFI ini pada tahun 2023 kemarin pendapatannya mencapai 125,9 miliar. Ada beberapa langkah yang diambil oleh BFI ketika bisa mencapai titik ini. Pertama, ada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Terus mereka melakukan efisiensi operasional dan produktivitas karyawan. Terus manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan tentunya dijalankan juga. Dan yang paling penting adalah inovasi dan pertumbuhan bisnis. Jadi jalan bersama-sama. Selain itu juga di bagian investasi IS/IT-nya, BFI melakukan beberapa cara. Pertama yaitu solusi digitalnya yang lebih inklusif, fleksibel, dan personalisasi untuk penggunanya. Terus penggunaan data dan analitik dalam konteks CRM-nya, dalam konteks untuk nasabahnya. Terus adopsi teknologi terkini tentunya ya termasuk AI, menggunakan cloud dan blockchain. Terus peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM tentunya juga harus berjalan bareng. BFI ini menggunakan teknik Asia. Yang pertama di bagian pembiayaan konsumen, BFI melakukan pengoptimalisasian di mana ini bisa mengurangi waktu proses penerapan dalam pendanaan dari 3 hari menjadi 1 hari. Terus bagian pembiayaan multiguna, dia melakukan simplify. Tentunya terjadi penyederhanaan dalam persyaratan dokumen, formulir aplikasi, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan mikro ini sendiri, mereka melakukan mengintegrasikan sistem informasi antara cabang pusat dan mitra. Selanjutnya, pembiayaan korporasi, mereka mengeliminasi proses yang tidak memberikan nilai tambah. Adanya duplikasi data, pengiriman dokumen manual, dan lain sebagainya. Next. Untuk enabler dan inhibitornya sendiri, BFI ini di bagian enablernya sendiri menginvestasikan dalam infrastruktur IT dan sistem digitalnya tentunya. Untuk inhibitornya sendiri tentunya ada masalah di keamanan data. Terus untuk dukungan eksekutif senior untuk IT inisiatif. Selanjutnya pemberdayaannya di tim manajemen IT yang berpengalaman dan berkualitas. Tentunya dilanjutkan dengan kerjasama tim dan kolaborasi harus berjalan bareng, kepatuhan terhadap peraturan dan manajemen risiko, tata kelola IT dan penyelarasan yang dilakukan secara strategis, sistematis, dan terstruktur. Terus pengiriman nilai dari IT-nya sendiri ini dalam hal pengukuran kinerja dari stafnya masing-masing. Selanjutnya di bagian framework relationship between information demand and supply at corporate di SBU level, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Adrian tadi mengenai SBU. Pertama kita coba lihat dari dari tingkat perusahaan, tentunya tingkat korporatnya sendiri. Untuk permintaan informasinya tentunya dengan pengambilan keputusan yang strategis, terus adanya pemantauan kinerja, selanjutnya manajemen risiko dan inovasi, dan terus berinovasi dalam hal ini untuk meningkatkan growth. Terus selanjutnya untuk penyediaan informasinya sendiri dilakukan agregasi data, terus tentunya menggunakan business intelligence, terus infrastruktur IT yang tadi udah terpusat. Selanjutnya penyelarasan yang strategis dalam hal ini dari IT-nya sendiri, yang seperti yang saya bilang tadi menggunakan cloud computing, AI, dan blockchain. Nah, masuk ke SBU itu sendiri, di mana permintaan informasi ini berdasarkan wawasan pasar dari customer dari CBF ini sendiri, terus tentunya melakukan efisiensi operasional, terus ada produk-produk yang dikembangkan,
dan mengukur kinerja keuangan, serta tentunya kembali lagi ke penilaian risiko. Sedangkan untuk penyediaan informasinya sendiri, ada pengumpulan data lokal, terus business intelligence-nya khusus untuk SBU juga diterapkan. Tentunya ada alokasi sumber daya juga, dan kolaborasi tentunya dilakukan dengan IT yang bagian corporate. Selanjutnya yang terakhir adalah perancangan strategis yang melibatkan IT itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke devolusi dan penyebaran dari ISIT ini sendiri, di mana BEV Finance mengacu pada cara perusahaan mengelola infrastruktur, sistem, dan IT itu dari berbagai cabang dan anak perusahaannya di Indonesia. Tentu tidak mudah, tapi ini dijalankan oleh BEV itu sendiri, di mana divisi IT yang terpusat, terus dukungan untuk IT regionalnya tetap dilakukan, dan kalau kita bisa simpulkan, strategi ini yang membawa BFI mengelola devolusi dan penyebaran ISIT-nya secara efektif dan di seluruh organisasinya. Tentunya setelah terbentuk divisi IT terpusat ini, ada dukungan kepada unit regional, terus dapat menyederhanakan operasionalisasi dari IT sendiri. Next. Pengukuran struktur yang berbeda untuk pengambilan keputusan ISIT ini sendiri, di mana untuk pengambilan keputusan ISIT ini dapat diambil dalam organisasi, terutama dalam konteks di mana keputusan ISIT itu terpusat dan terintegrasi seperti yang saya jelaskan tadi. Sementara ya tetap unit bisnisnya tetap menikmati otonomi tertentu. Kalau boleh kita uraikan, pertama dalam pengambilan keputusan ITIS terpusat, terus di dalamnya IT pusat biasanya merumuskan strategi, kebijakan, dan strategi lainnya untuk diberlakukan di seluruh organisasi. Kembali lagi, keputusan terpusat memungkinkan standarisasi, konsistensi, dan efisiensi dari operasi IT dan alokasi sumber daya yang dilakukan secara terpusat tadi. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang terintegrasi mengacu pada kolaborasi erat dan keselarasan antara fungsi IT dan unit bisnis dalam organisasi. Terus unit bisnis juga tentunya berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, memberikan masukan, umpan balik, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan ini memungkinkan komunikasi, pemahaman, dan respon yang lebih baik terhadap keputusan yang tentunya sangat krusial dan spesifik yang menjadi prioritas dari berbagai unit bisnis. Dan yang sudah saya singgung tadi juga adalah otonomi unit usaha. Unit bisnis diberi wewenang untuk mengambil keputusan terkait dengan penerapan aplikasi, alat, dan teknologi yang ingin mereka gunakan. Tapi kembali lagi tujuannya adalah untuk proses untuk mendukung unit mereka masing-masing. Secara garis besar, pengaturan struktural untuk pengambilan keputusan ISIT ini sendiri tentunya melibatkan secara kesinambungan dan tersentralisasi dan terintegrasi di tingkat organisasi, sekaligus memberikan otonomi kepada bisnis untuk memastikan keselarasan dan strategi bisnis dan ketangkasan dalam menanggapi permintaan lokal atau customer. Next. Untuk kerangka pemetaan keputusan terhadap perilaku yang diinginkan, kita coba lihat ada dari data yang kita dapatkan. Pertama, keputusan tingkat pendanaan untuk IT ini sendiri, di mana perilaku yang diinginkan adalah mengalokasikan dana untuk memperkuat sektor IT-nya, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus untuk strategi IS-nya, tentunya ya harus selaras dengan visi untuk menjadi perusahaan yang multi-finance yang terpercaya. Terus dia memprioritaskan pengeluaran berdasarkan kriteria seperti urgensi, dampak, kelayakan dari sistem atau apapun yang ingin mereka spend money. Selanjutnya adalah kemampuan IT yang diperlukan. Tentunya
menyangkut dengan SDM, infrastruktur, aplikasi, data, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengelola proyek. Ketika perilaku yang diinginkan adalah harus mengadopsi pendekatan sistematis dan efektif untuk mengelola proyek IT ini sendiri, mulai dari menentukan ruang lingkup dan lain sebagainya. Tentunya juga keputusan yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah pengelolaan, di mana para pemangku kepentingan seperti mengkomunikasikan visi dan manfaat perubahan, melibatkan dan memberdayakan pengguna dan sponsor, memberikan pelatihan dan dukungan untuk sistem baru. Dan yang paling penting adalah keamanan dari IT itu sendiri. Tentunya harus memastikan keamanan dan privasi aset dan data IT dan memenuhi peraturan dan standar yang relevan dengan mengidentifikasi dan menilai ancaman dan kerentanan dari sistem tersebut. Selanjutnya, merancang kerangka manajemen strategi dari IS/IT ini sendiri. Tentunya ada beberapa yang harus diperhatikan. Tentunya pertama dari keputusan, otoritas maupun proses pemantauan serta koordinasi dan monitoring atau tanggung jawab, di mana tingkat pendanaan IT ini sendiri otoritasnya tentunya dari stakeholder, terus ketua kelompok koordinasinya ketua dari IT unit masing-masing, terus untuk strategi IS dari koordinasinya dengan ketua dari unit IT sendiri. Untuk prosesnya menggunakan untuk prioritas pengeluaran, tentunya prosesnya menggunakan tentunya di bagian koordinasinya perusahaan IT infrastruktur yang bergerak di sini, dan yang terakhir untuk mengelola proyek di bagian tanggung jawab adalah kelompok ketua dari proyek itu sendiri. Untuk restructuring policy ini sendiri terdapat standar kapabilitas teknis, terus ada standar untuk membeli perangkat keras dan layanan, BCP dan pemulihan bencana, terus kebijakan regulator. Terus ada di tingkat kepegawaiannya itu sendiri. Untuk enabling policy-nya sendiri menggunakan konsultan, pelatihan dari berbagi pengetahuan, keuntungan karyawan, karir dan promosi, dan bonus untuk performance dari karyawannya. Untuk analisa bisnisnya, next. Di bagian pengamatan atau observation, kekurangan internalnya sendiri, si BFI ini belum melakukan pengukuran emisi karbon, terus manajemen risikonya yang belum memadai. Sedangkan kerugian eksternalnya sendiri, dinamika pasar tentunya setelah pasca pandemi banyak sekali yang harus dirubah, terus perubahan lingkup bisnis. Sedangkan risikonya sendiri dibagi dalam internal, ada risiko operasional, human error, terus ada risiko kredit yang macet, terus pengendalian dan pengawasan tentunya juga harus diperhatikan. Selanjutnya untuk risiko eksternalnya sendiri, kepatuhan terhadap peraturan, terus tren pasar, faktor ekonomi masyarakat saat ini, terus tantangan digitalisasi. Untuk solusi potensial, karena beberapa hal yang perlu dilakukan adalah menerapkan langkah-langkah keamanan data, meningkatkan manajemen risiko seperti yang sudah dijelaskan di atas, terus meningkatkan produktivitas, merekrut talenta yang kompeten, terus vertikalisasi fungsi dan sentralisasi proses yang saat ini sudah berjalan. Om Adrian, udah pencet record belum? Selanjutnya untuk tujuan bisnisnya sendiri antara lain tentunya ya untuk meningkatkan value dari pemegang saham, growth, dan mengoptimalkan laba dan atas investasi para pemegang saham. Sedangkan untuk tujuan IS-nya sendiri, BFI Finance mencakup mendukung kegiatan operasional dan bisnis, meningkatkan sistem pengendalian internal, dan memastikan kelangsungan bisnis dengan mengikuti tren terkini dalam industri multi-finance. Pengamatan kami dari BFI ini sendiri, kurangnya penyebutan langkah-langkah spesifik atau kemajuan dalam infrastruktur atau sistem IT untuk mengatasi tantangan
Terus belum ada rincian yang spesifik tentang bagaimana sistem informasi itu mendukung manajemen, terbatasnya informasi tentang bagaimana sistem informasi itu sendiri, terus belum adanya rincian efektivitas manajemen informasi sistem, kurangnya informasi mengenai solusi teknologi inovatif, dan tidak ada indikator spesifik mengenai langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi. Untuk di bagian area peningkatannya sendiri, di mana perlu meningkatkan pelayanan pelanggan melalui digitalisasi, mengembangkan kompetensi dan pemahaman karyawan, selanjutnya menerapkan program layanan pelanggan seperti bantuan restrukturisasi pembiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan selanjutnya adalah map selanjutnya adalah dampak sasaran dari bisnis ini sendiri. Next. Untuk tujuan bisnisnya, pertama profitabilitas dan untuk mengurangi biaya. Dalam hal ini peluang AIS-nya sendiri fokus dan pada transformasi digital, terus penerapan pembelajaran sistem otomatisasi dan analisa data, terus penekanan dan peningkatan layanan pelanggan, dan seperti yang saya bilang tadi, rekrutmen talenta digital. Untuk pasar dan pertumbuhan global dari peluang AIS ini sendiri, tentunya keamanan data dan tata kelolanya, terus pencegahan kebocoran data, strategi pengembangan dari IT itu sendiri harus seperti apa, peningkatan layanan pelanggan, ada analisa dari ilmu tim dalam ilmu datanya sendiri dalam pengelolaannya, terus pembelajaran machine learning dalam proses pembiayaan, peningkatan peralatan IT dan perluasan layanan, bantuan digital untuk operasional, pembangunan infrastruktur yang mumpuni, digitalisasi proses bisnis. Untuk teknis inovasinya sendiri, meningkatkan upaya transformasi digital tentunya, memperkuat keamanan informasi, memanfaatkan pembelajaran machine learning untuk pengambilan keputusan, mengembangkan alat dan sumber daya manusia yang terbarukan, mengadopsi ilmu data, terus meningkatkan proses bisnis yang end-to-end, memanfaatkan berbagai sumber data yang ada yang sudah dipunyai saat ini, dan tentunya harus meningkatkan manajemen risiko. Untuk layanan pelanggannya sendiri, dapat membantu mencapai tujuan bisnis terkait layanan pelanggan dengan cara tentunya meningkatkan interaksi dengan pelanggan, menggunakan CRM tadi, meningkatkan keamanan dan tata kelola data, memfasilitasi keterlibatan karyawan, memantau kepuasan pelanggan. Sedangkan peluang AIS dalam layanan pelanggan meliputi menerapkan chatbot atau omnichannel, memanfaatkan sistem manajemen hubungan pelanggan yaitu CRM tadi itu sendiri, memanfaatkan analisa big data, memperkenalkan aplikasi seluler yang sementara dikembangkan. Sedangkan untuk kualitasnya sendiri, meningkatkan keamanan seperti yang saya bilang tadi, memantau keamanan jaringan, meningkatkan efektivitas IT itu sendiri, dan mengintegrasikan AIS untuk mengelola segmen produk. Untuk dampak SWOT bisnis pada AIS, kekuatannya pertama adalah BFV Finance memiliki rekam jejak yang sukses. Perusahaan ini memegang posisi kepemimpinan pasar yang kuat. BFV Finance sendiri memiliki margin keuntungan yang tinggi dibandingkan kompetitor. Produk perusahaan memiliki pengakuan merek yang kuat di industri jasa keuangan. Terus BFV Finance memiliki tim lintas disiplin yang mendorong kecepatan operasionalisasi. Sedangkan kelemahannya sendiri, analisa SWOT tidak memberikan kelemahan spesifik pada BFV Finance, namun kelemahan biasanya merupakan area di mana perusahaan dapat meningkatkan operasinya atau posisi pasarnya saat ini. Untuk peluangnya sendiri, ada peluang untuk memanfaatkan pengenalan merek di segmen baru tentunya, terus berinvestasi pada layanan dan rantai pasokan yang berorientasi pada pelanggan dan manfaatnya sendiri. Sedangkan ancamannya adalah ada pengganggu industri finance yang lain, terus faktor ekonomi makro yang lazim terjadi di Indonesia tentunya akan berdampak pada BFV ini sendiri. Terus ada ancaman peningkatan utang rumah tangga karena turunnya tingkat pendapatan, waktu kemarin sempat COVID, kenaikan harga energi, dan beberapa masalah lainnya. Nah, untuk memperkuat kekuatannya sendiri,
Tentunya rekam jejak inovasi yang sukses dari BFI ini sendiri, terus posisi kepemimpinan pasar tentunya di atas rata-rata, dan margin keuntungan yang tinggi. Untuk mengatasi kelemahannya, mungkin BFI Finance sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan audit internal untuk mengidentifikasi bidang yang harus diperbaiki. Selanjutnya, tentunya memanfaatkan peluang, lebih memperkenalkan brandnya sendiri di segmen yang baru. Terus layanan berorientasi tentunya harus ditingkatkan, berorientasi pada pelanggan harus terus ditingkatkan. Terus mitigasi untuk ancamannya sendiri adalah untuk pengganggu industri atau finance yang lain yang akan masuk. Faktor makroekonomi harus dilihat juga, terus meningkatnya utang rumah tangga dan terganggunya rantai pasokan itu harus diperhatikan. Fase 4-nya akan dilanjutkan oleh Mas Saldi. Silakan Mas Saldi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan saya mulai di fase 4, recommendation phase. Di sini ada 4,1, yaitu ada the retain ESIT organization, the strategic impact grid, kemudian ada 6 key information system decision managers must be involved with. Nah, ini tabelnya atau mapnya. Nah, penjelasannya di sini untuk IT leadership dan arsitektur development, keduanya disuplai dari internal. Untuk IT leadership di sini ada CTO, IT development head, IT infrastructure head, dan CISO. Untuk arsitektur development di sini ada technical architecture lead. Nah, untuk business enhancements di sini 2 disuplai dari internal maupun eksternal. Nah, contohnya di sini dari konsultan seperti McKinsey, PwC, dan lain. Untuk teknologi advancement juga disuplai dari 2, pertama dari eksternal dan internal. Di sini contohnya seperti Google Cloud, Microsoft, dan Ali Cloud. Nah, untuk supplier management, BFI menggunakan eksternal atau third party, contohnya seperti pengadaan hardware, license, dan networking appliances. Nah, untuk di strategic impact grid itu BFI berada di turnaround. Di sini dalam strategic impact grid, BFI berada di kuadran turnaround yang mengindikasikan bahwa IT saat ini memiliki dampak yang rendah terhadap operasional perusahaan, namun diperkirakan akan memiliki dampak yang tinggi di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa BFI Finance menyadari potensi IT untuk mentransformasi bisnis mereka dan memungkinkan akan merencanakan investasi IT yang signifikan untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, untuk 6 key information system decision manager must be involved with. Pertama di sini ada IT spending. BFI mengalokasikan sekitar 300 miliar per tahun untuk memperkuat sektor IT yang menekankan pentingnya investasi keuangan dalam infrastruktur dan kapabilitas IT. Kemudian ada business process, receiving IT dollars. Investasi IT perusahaan diarahkan untuk mendukung berbagai pilihan pembiayaan seperti modal kerja, investasi, pembiayaan multiguna, pembiayaan jual beli dan sewa balik, dan pembiayaan berbagai tujuan terutama untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk company wide IT capabilities, BFI Finance telah melakukan transformasi secara menyeluruh di seluruh level organisasi, mengintegrasikan kemampuan analisa data yang canggih di seluruh operasi bisnis yang menunjukkan pendekatan perusahaan dalam meningkatkan kapabilitas IT. Quality of IT service, layanan IT berkualitas tinggi perusahaan tercermin dalam kinerjanya yang mengungguli rata-rata dalam hal kualitas aset dengan rasio pembiayaan bermasalah lebih rendah yang menunjukkan keefektifan layanan IT mereka. Untuk security dan privacy risk, meskipun sempat mengalami serangan cyber, BFI Finance mengambil langkah proaktif dengan meng-hire konsultan keamanan cyber untuk menangani insiden tersebut, memastikan keamanan data dan perlindungan privasi bagi konsumen dan perusahaan.
Dan yang terakhir ada accountability for IT initiative failure. Dalam hal ini terjadi kegagalan inisiatif seperti insiden serangan cyber. BFI telah menunjukkan akuntabilitas dengan mengakui masalah mereka dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada phase 5, the next step phase, yaitu evaluating and aligning IT strategic management planning process, yaitu ada business application, people and organization, process, budget, the scope of planning, dan business situation. Untuk pertanyaan ini berada di sini jawabannya. CRM, RAP, dan HRIS 60% disesuaikan oleh internal, sementara 40% adalah paket dari vendor, 90 aplikasi persen didukung oleh bisnis utama corporate, sementara 10% didukung oleh IS. Rentang aplikasi di antara 1 sampai 11 tahun. Nah, untuk proyek saat ini yang dijalankan meningkatkan telecollection atau telemarketing dan CMS atau disebut juga collection management system. Ya, proyek ini sangat tepat guna. Dan yang ketiga, proyek ini selesai sekitar 1 tahun karena banyak perubahan untuk menyesuaikan pengguna. Dan yang keempat, ada banyak aplikasi bisnis yang perlu disesuaikan dengan kondisi pasar. Untuk pertanyaan ini saya jawab di sini. Nomor 1, arah bisnis dan persyaratan utama atau business direction and key requirement. Arah bisnis PT BFI Indonesia difokuskan untuk menjadi perusahaan pembiayaan berbasis teknologi. Kebutuhan bisnis masa depan mencakup rumusan masalah dan implementasi digitalisasi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada perbaikan proses bisnis yang diperlukan. Perbaikan proses bisnis ini seperti mengembangkan mode bisnis yang kuat dan adaptif serta melakukan inisiatif transformasi digital. Informasi yang ketiga ada current and future business application. Aplikasi bisnis yang ada saat ini secara bertahap ditransformasikan melalui inisiatif digitalisasi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pendekatan lebih hati-hati dilakukan untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menyebabkan masalah baru ke depannya. Ada current ERP system sustainability. Saat ini ERP system masih sesuai dengan bisnis saat ini karena BFI Finance merupakan bisnis yang regulated oleh sistem keuangan di Indonesia. Untuk nomor 5 ada global perspective on business application. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan teknologi berbasis digital untuk menjawab tantangan modern dan berevolusi bersama pelanggan dan menunjukkan perspektif global dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya ada teknologi dan aplikasi pesaing atau pihak lain dalam industri ini mungkin menggunakan teknologi canggih seperti machine learning dalam prosesnya untuk meningkatkan layanan dan customer experience. Selanjutnya adalah comparison with competitor on industry. Dengan menyelaraskan strategi bisnis dan fokus pada pengembangan teknologi informasi berbasis digital, BFI Finance Indonesia bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan daya saing. Selanjutnya di sini ada utilizing technology for competitive advantages. Perusahaan memanfaatkan teknologi untuk keunggulan kompetitif dan meningkatkan lainnya, serta selanjutnya lebih banyak berulang tentang penggunaan teknologi dalam mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan layanan penggunaan. Untuk selanjutnya di sini ada people and organization. People Organization of IS, Sistem Informasi atau IS, BFI diatur secara teratur dengan orang-orang yang berbeda dan mengerjakan hal yang berbeda berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka. Kelemahan dan kekuatan BFI Finance merupakan pemimpin pasar dalam industri keuangan konsumen dan memiliki sejarah
menghasilkan ide-ide baru. Namun BFI memiliki masalah seperti konsentrasi pasar yang lebih tinggi, maksudnya high concentration, dan riskier market dengan pembiayaan mobil bekas. Risiko organisasi, hal ini mencakup masalah dengan kualitas data, kekhawatiran tentang biaya yang dikeluarkan dalam menganalisa data. Organisasi IS diatur sedemikian rupa sehingga dapat melayani tujuan perusahaan, melindungi data, serta meningkatkan produktivitas. Kepuasan karyawan di sini kepuasan pekerja dan stres berpengaruh terhadap keluar masuknya karyawan loyalitas. Saat ini karyawan BFI semakin puas dengan pekerjaannya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian SDM mereka. Akses ke sumber daya dan pelatihan. BFI ingin tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sulit, namun kita tidak memiliki akses yang begitu baik untuk ini. Untuk selanjutnya, perusahaan AS dalam struktur perusahaan. AS adalah bagian penting dari struktur perusahaan yang membantu menjalankan dan mencapai tujuan bisnis yang telah direncanakan. Sourcing strategi, tujuan, biaya, kualitas, dan ketergantungan perusahaan harus menjadi bagian dari strategi pengadaan di IS. Untuk selanjutnya ada next step for IS in future. Di masa depan, IS harus tetap melayani tujuan bisnis dan mengikuti perubahan teknologi serta melindungi data dan keamanan data. Di sini ada pertanyaan di map 32, proses. Current IS proses sejak 2020 bisnisnya seperti banyak dari pembiayaan mobil bekas, strength, weakness, area, and of risk. Meskipun BFI belum bisa menggunakan SWOT untuk menganalisa ini, yang seperti yang disebutkan sebelumnya. Untuk IS meeting needs of the organization, BFI Finance telah berfokus untuk memenuhi standar kinerja dasar dan telah mengalami peningkatan besar dalam total laba bersih. BFI Finance juga menawarkan berbagai pilihan pembiayaan seperti mobil bekas, pembiayaan untuk publik lainnya. Current level of IS satisfaction by business department. Pada tahun fiskal 2021, BFI Finance mengalami pertumbuhan baik dengan pertumbuhan yang solid. Selanjutnya ada how to figure out the value of IS. Untuk mengetahui nilai tersebut dapat dilihat dari laporan tahunan bagaimana mereka menggunakan sistem IS tersebut. Selanjutnya ada improving the ways that IS and business can talk to each other. Kolaborasi lintas departemen berjalan dengan baik merupakan hal yang penting bagi perusahaan dan kesuksesan bisnis. Beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi dengan mengenal audiens Anda, memberikan latar belakang, mendorong mereka untuk bekerja sama, menggunakan metode perencanaan yang gesit, membantu keuangan beradaptasi, dan perubahan yang meningkatkan pelayanan. Selanjutnya ada getting the right input from the business. Harus ada proses yang untuk mendapatkan masukan yang tepat dari bisnis, misalnya lewat feedback atau jejak pendapat, kemudian ada percakapan yang digunakan, kemudian juga menetapkan level service agreement untuk mencapai setiap keluhan. Yang selanjutnya ada creating a process improvement culture in IS.
Ini juga menambahkan otomatisasi, meningkatkan akurasi data, serta membantu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yang nomor 33 ini, the budget. DAS budget mostly spent on software development, banyak digunakan untuk pengembangan software, meningkatkan dan licensing. Komparasi dengan bisnis, BFI merupakan perusahaan terbesar di IT dan IS. Untuk informasi sistem, di sini bisa menurunkan budget dan total ownership dengan meningkatkan berbagai aspek lini seperti software, optimize software cost, kemudian menggunakan cloud service, ketiga ada open source software, dan 4 efisiensi proses. Di sini ada yang selanjutnya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini berlanjut. Nomor 1, semua secara nasional seluruh geografis di Indonesia, ruang lingkupnya meliputi informasi mengenai proses tata kelola kebijakan, kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan seperti sumber daya manusia, manajemen risiko, pengaduan nasabah, kedisiplinan dan upaya CSR serta kinerja perusahaan. Nomor 3, berdasarkan laporan tahunan BFI, lini produk atau divisi termasuk di dalamnya adalah fasilitas pembiayaan, ekuitas, model bisnis, inisiatif, digitalisasi, jaringan bisnis operasional, infrastruktur operasional, teknologi informasi, karyawan, budaya kerja, praktik ketenaga kerjaan, kemitraan dengan pemerintah, interaksi dengan masyarakat, program beasiswa, program CSR, dan pemanfaatan sumber daya. Yang keempat, departemen fungsional yang dicantumkan dalam laporan tahunan BFI terkait dengan struktur tata kelola, proses tata kelola sumber daya, manajemen risiko, pengaduan nasabah, budaya kepatuhan, dan upaya CSR. Nomor 5, aplikasi bisnis yang disertakan dalam cuplikan yang di dokumen ini adalah informasi manajemen, power business intelligence, dan sistem kontrol internal. Keenam itu tidak, pertanyaannya keenam itu jawabannya tidak. Dan yang ketujuh, ruang lingkup mencakup rekayasa ulang proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sejauh manajemen informasi dapat dilibatkan dalam pelaksanaan rekayasa tidak disebutkan secara eksplisit. Untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan lainnya. Nah, jawabannya pertama, partner fokus atau fokus mitra. IS dan IT BFI Finance bekerja sama dengan beberapa vendor bisnis. Tugas mitra tidak hanya merencanakan strategi bisnis, tapi membantu mewujudkan rencana tersebut. Metodologi proses perencanaan mitra, beberapa mitra datang dengan metode waterfall, sementara beberapa lain menggunakan metode agile dalam menghasilkan project management. Kualifikasi tenaga ahli, sebagian mitra bekerja sama dengan ahli akan disaring selama proses penawaran. Hanya vendor yang terdaftar dan memiliki reputasi baik serta memiliki pengalaman teknis lebih dari 3 atau 5 tahun yang diutamakan.
Referensi pelanggan ya selama proses penawaran salah satu kriteria seleksi dan testimoni atau referensi pelanggan akan mempengaruhi skor. Pendekatan terhadap proyek rencana selama manajemen proyek, ada komite gabungan antara PM, BFI, dan PM vendor yang mengawasi jadwal, milestone, dan masalah proyek. Mengenai ada regarding the change to the project, ketika terjadi perubahan pada proyek maka diperlukan disampaikan kepada komite atau dewan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Nah, kemudian ada budget, cost, dan timeline. Hal ini perlu didiskusikan pada tahap awal antara IS, IT, dan stakeholder. Setelah disetujui maka proses pembayaran dapat dimulai. Ini selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya di map 35. Business situation, charter, mission, vision, credo, or values, goal, objective, misi. BFI memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, memberikan solusi keuangan yang andal dan efektif kepada nasabah, serta memberikan imbal hasil investasi yang unggul, tetap mempertahankan reputasi sebagai perusahaan publik yang terpercaya. Visi menjadi mitra terpercaya dalam solusi keuangan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Values-nya BFI Finance menjunjung tinggi nilai-nilai utama yang dirangkup dalam yang disingkat dalam GRADE, yaitu growth, rewarding, ethical, adaptable, dan trustworthy. Kemudian ada goals and objective untuk menyediakan ekosistem pembiayaan, menyediakan ekosistem yang membina para pemimpin masa depan organisasi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan market position goal, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat melalui solusi keuangan terpercaya yang menunjukkan fokus pada kualitas dan keandalan, bukan hanya pada dominasi pasar. Yang selanjutnya ada strategi business priority for the year, critical issue for the year. Strategi dan prioritas pada tahun 2024, BFI Finance akan berfokus pada peluasan jaringan bisnis berbasis digital sehingga mengurangi kebutuhan untuk membuka kantor cabang di daerah baru. Untuk isu-isu kritis, mempertahankan fundamental kinerja di tengah risiko pasar global, tantangan ekonomi domestik, ancaman serangan cyber merupakan hal yang diprioritaskan. Untuk competitive necessity, perusahaan harus melanjutkan transformasi berbasis teknologi, memperkuat sistem keamanan dan informasi, serta beradaptasi dengan kondisi pasar agar tetap kompetitif. Selanjutnya business situation, critical issue BFI. Sini bisa dibaca critical businessnya, salah satunya asset quality deterioration, liquidity buffer, dan stress. Untuk company business, company story juga sudah dibacakan di awal. Business market, working capital, investment, dan multi-purpose financing juga sudah dijelaskan. Juga sama lokal atau global, di sini fokusnya untuk market Indonesia. Di sini juga untuk organisasi structure, company management dari board of commissioner, board of director, syariah supervisi, dan various community. Divisi juga saya baca di sini tidak terlalu bisa didetailkan. Untuk business analysis ada pengamatan, kita amati dari jauh, harga lebih tinggi dari rata-rata industri,
keuntungan lebih rendah dari target, persentase signifikan dari yang ditawarkan yang kalah dalam hal harga. Pasar bergerak menuju komoditisasi. Diferensiasi merupakan tantangan untuk resikonya. Di sini produk dengan harga premium dipasarkan yang diadakan oleh harga, pangsa pasar dapat terkikis, penyalinan global dan erosi laba. Ada potensi solution. Di sini menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses bisnis dan mengurangi biaya. Yang selanjutnya adalah mengurangi biaya IS dan biaya perusahaan lainnya. Saya ada pertanyaan selanjutnya. Situation juga mirip-mirip seperti yang tadi saya jelaskan. Rincian anggaran modal BFI Finance tidak di state secara terbuka. Operating profit di tahun 2023 BFI mencatatkan net profit sebanyak 1,6 triliun rupiah. Day sales outstanding, jika ada data-data yang tidak dipublikasikan. Untuk industri size dan market share memiliki signifikan, yaitu 20% di pembiayaan mobil bekas. Untuk lainnya di sekitar 3-4%. Oke, saya jelaskan yang ini business situation. Yang pertama, permintaan konsumen menghubungi BFI Finance untuk mendapatkan solusi keuangan yang andal dan efektif dengan fokus pada proses pengajuan mudah, cepat, suku bunga ringan, dan pilihan tenor yang fleksibel. Kedua, keunggulan kompetitif BFI Finance terletak pada layanan yang cepat, suku bunga kompetitif, tenor fleksibel, serta reputasi sebagai lembaga keuangan yang terpercaya. Yang ketiga, ada pertumbuhan melalui akuisisi, meskipun tidak dijelaskan di sumber kami. BFI Finance telah menunjukkan pertumbuhan aset dan profitabilitas yang signifikan. Faktor lingkungan eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi BFI Finance meliputi indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan dan inflasi. Untuk tantangan pasar, BFI telah diakui sebagai di atas efisiensi yang lainnya dan lebih kuat dibanding kompetitornya. Kekuatan internal BFI Finance meliputi posisi yang matang di pasar. Kemudian yang di sini berakhir, di sini ada kesimpulan. Seiring dengan perjalanan BFI Finance menuju keunggulan operasional dan investasi strategis, penerapan ERP yang didukung oleh sistem otomatisasi yang menghasilkan atau berujung pada penggunaan business intelligence menghadirkan peluang transformatif. Implementasi ini bukan hanya sekedar meningkatkan teknologi informasi, namun juga sebuah enabler strategis yang meningkatkan kemampuan BFI Finance secara fundamental selaras dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Selanjutnya ada feature benefit and strategy alignment atau manfaat masa depan dan keselarasan strategi. Pertama di sini ada meningkatkan efisiensi operasional, kemudian ada pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision market making, kemudian ada improve financial management atau peningkatan manajemen keuangan, ada regulatory compliance and risk management atau kepatuhan terhadap peraturan dan manajemen risiko. Selanjutnya ada sustainable growth and market leadership, dan yang terakhir ada employee empowerment and satisfaction atau pemberdayaan kepuasan karyawan. Sekian dari saya dan kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.